Khatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa menghadiri bersama-sama memperingati Maulid Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salawat juga tak lupa kita haturkan kepada Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang ulun hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Rafi'i SAG MPDI. Alhamdulillah, baru kali ini ulun tetamu pemimpin sekaligus pelawak tadi Pak. Ya kan, enggak. Menyambat pelawaknya tuh izin dulu lawan Sidin, ya kan. Nah, mun Sidin tertawa akur tak, ya kan. Nah. Apalagi jakanya Sidin berdiri tadi, bagiannya lagi lucut kita tertawa, ya kan. Ada yang lain lawan Sidin, ya kan. Nah. Dan juga yang ulun hormati para kasubag, para kasih penyelenggara dan kepala sekolah atau kepala madrasah mulai dari ibtida, sanawiyah, aliyah, dan juga para pegawai staf Kementerian Agama Kabupaten Banjar, dan juga yang kita hormati, yang kita banggakan qori kita tadi, Anan Adinda siapa? Jairoji. Di Istanbul tadi lah anunya, inggih luar biasa tadi. Lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau lantunkan, ya kan, cengkokannya tuh, ya kan, bergetar juga tah. Ini orang pendengar dangdut tuh tahu cengkok Pak ya lah. Kemudian yang kita hormati juga grup Maulid, apa tadi namanya? Asy-Syama'il. Ya kan. Ya, bagus lagi ditambahi pala Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya kan? Ya kan? Membasa kena resmiyah. Ya kan? Nah, itu. Dan para hadirin sekalian, para undangan, alhamdulillah kita pada hari ini bisa memperingati Maulid Nabi SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Pertama kali ulun masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar itu tahun 2006. Disuruh arwah abah dulu, Jasidin copang ikam tangi Kementerian Agama, adakah nama ikam naik haji di situ? Jadi waktu hendak naik haji tahun 2006, ya kan, jadi disuruh Sidin, ya kan. Di sana kah di situ kalau malah masuknya ingat lagi sudah. Di sini kalau kalah, inggih. Belum di luar lah, itu di sini. Itu tahun 2006. Berapa tahun sudah? Ya 20 tahunan lah sudah. Nah, itu pertama kali itu masuk di kantor Kementerian Agama. Nah, dulu lalu lalang aja. Nah, tahun 2006 mulai masuk karena disuruh tadi, ya kan. Waktu itu naik haji, hendak naik haji, jadi disuruh Sidin mencek adakah nama ikam di situ. Nah, itu punya kadada bisa ikut ditangi Sidin, ya kan. Ya. Rasanya ulun suruh kasini itu sesudah Sidin mendatangi kah atau sesudah ada tahun. Nah, itu yang pertama, jadi pertama kali masuk, ya kan. Dan mungkin perlu diketahui dulu ulun termasuk
bagian dari bubuhan pian dari Kementerian Agama. Dulu ulun pernah ikut bekerja di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, karena UIN Antasari itu di bawah naungan Kementerian Agama, jadi ulun mulai tahun 2017 sampai 2023 umpat di UIN Antasari. Waktu itu masih jadi staf aja sambil mengajar, terutama sambil menggantikan dekan-dekan atau dosen-dosen yang kada kau mengajar. Nah, itu sampai di situ. Jadi mungkin ini yang disebut al-arwah junudun mujannadah. Nah, jadi karena dahulunya pernah jadi bagian dari Kementerian Agama sekalinya, ya kan? Nah, makanya tadi ketika nih saudara merjuan datang mengundang, ya kan? Langsung aja kita ACC, ya kan? Nah, karena mengenang ya, mengenang pernah ke sini dan mengenang pernah bagian daripada Kementerian Agama, tapi tempatnya di UIN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillah sekarang perayaan Maulid Nabi ini lah sangat sudah dalam bahasa Syahrini cetar membahana sudah. Syahrini juga kah? Nah, kalau Syahroni ya lain lah. Nah, alhamdulillah ya kan. Nah, jadi sudah semarak perayaan Maulid Nabi. Ini mungkin salah satu doa Habib Ali Al-Habsyi tadi yang kita baca tadi, doanya itu kabul. Karena Sidin ada berdoa, wa taj'alana fi hadrati hadzal habib minal hadirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang, maka di situ hadirin tuh Sidin mau ya nahu Allah tadi ya Allah. Isim apa Pak? Hadirin tuh. Ya kan? Ya kan? Yang betakun kan yang anom betakun lawan nang Tuha kan. Nah, isim fa'il ya kan? Isim fa'il. Nah, isim fa'il itu berasal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Fi'il senantiasa, terus menerus. Jadi Habib Ali berdoa, ya Allah jadikanlah kami orang yang hadirin, yang senantiasa, yang terus, yang konsisten, yang istiqamah menghadiri Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Wa taj'alana fi hadrah hadzal habib, jadikanlah kami orang yang selalu hadir di hadrahnya Habib, yaitu Nabi Muhammad, yaitu diantaranya Maulid. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri, tinggal lagi mudah-mudahan senantiasa menghadiri Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sangat tepat ya, hari ini di bulan Rabiul Awal, momentumnya sangat tepat. Kepala Kementerian Agama, ya kan, mungkin di kabupaten yang lain, terutama di Kabupaten Banjar, memperingati Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mungkin di antara tujuan kita untuk merayakan atau memperingati Maulid itu tidak lain adalah mengenang atau mengingat kembali perjalanan hidup Nabi, sirah Nabi. Tujuannya pada akhirnya kita bisa meneladani baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin lah alasannya itu kenapa jadi Nabi Muhammad itu perlu diteladani, karena memang Nabi Muhammad ini beda dengan nabi-nabi yang lain, dan sikap Allah pun kepada Nabi Muhammad beda dengan nabi dan rasul-rasul yang lain. Coba ya, tanpa kita mengabaikan leluhur atau moral atau akhlak kepribadian dari nabi-nabi dan rasul yang lain, kita
tetap beriman kepada nabi-nabi yang lain tanpa mengabaikan moral atau akhlak dari nabi-nabi yang, tapi kita mau kada mau harus berkata bahwa integritas pribadi nabi lebih tinggi daripada integritas kepribadian nabi-nabi yang lain. Misalnya bisa dilihat dari sikap Allah kepada Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Misalnya kalau nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Yunus kita ambil contoh, itu ketika ada membuat perbuatan yang dinilai keliru, itu ditegur keras oleh Allah. Ketika Sidin meninggalkan umatnya dalam keadaan marah, Allah menegur dengan keras, saking kerasnya Sidin ditelan oleh ikan. Ya kan? Tahu papuyo kan apakah iwaknya? Ya kan? Ikan nun gajar. Nah, ya kan? Nah, sementara Nabi ditegur oleh Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dengan teguran yang halus. Misalnya dalam Quran, ketika Nabi Muhammad itu memberikan izin kepada orang-orang yang hendak libur berperang, iya kan? Wahai Nabi, ulun izin kada berperang nah. Tanpa melacak apakah benar orang ini libur berperang, kada berperang karena ada uzur atau apa, Nabi memberi izin langsung, silahkan. Sarik Allah Ta'ala lalu ditegur, cuma tegurannya halus. Apa tegurannya? Afallahu anka lima azintalahu. Ada tanda tanya situ tak? Ya Allah, 5 bang, lain 5, 6, 7 lain, ya kan? Nah, 5 azintalahu hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Coba lihat Allah menegur, afallahu anka. Sebelum memadahkan di mana kelirunya Nabi, terlebih dahulu Allah berucap afallahu anka. Ajak ada papa, membahasa Banjarnya tah. Ajak ada papa nakai. Nah. Ya kan? Afallahu anka. Allah telah memaafkan kamu. Hanya dipadahkan di mana salahnya. Nah. Afallahu anka. Muhammad, ajak ada papa. 5 azintalahum. Kenapa jadi ikam memberi izin lawan staf-staf yang kada turun? Misalnya dah, ya kan? Kita pakai kena ya lah, ya kan? Ya kan? Kan meneladani Nabi kan? Nah ini, ya kan? Nah, 5 azintalahum. Kenapa jadi langsung diberi dispensasi kada turun? Ya kan? Nah, ya kan? Nah, ya kan? Nya kita ini, ya kan? Ya, itu adalah orang-orang seperti kita ini kan adalah apa? Orang-orang yang melayani masyarakat, ya kan? Menghadapi masyarakat, apalagi bubuhan pian lintas masyarakat yang pian hadapi. Lamun ulun mungkin menghadapi masyarakat yang kalangan santri. Karena di sekolahan ulun situ mun pian berbagai masyarakat berbagai agama yang pian hadapi. Nah jadi ini tepat, ya kan, bagaimana Nabi itu atau Allah terutama Nabi menghadapi masyarakat. Nah kayak tadi ya kan, nah afallahu anka, mun menegur staf kena ya Allah, nah afallahu anka, ya kan, ajak ada papa, ya kan, nah, tapi diampihilah, itu parah lagi itu, ya kan. Itu mah hantak ngaranya, mah ambung, mah hantak ulang, nah, ya kan, nah, aja kata bapak, aja diampihi sudah, nah ya ya kan, nah, ini kada Nabi Allah itu, afallahu anka, aja kada papa, 5 azintalahum, kenapa jadi memberi izin lawan orang yang kada hendak berperang, hatta setelah apa tadi, yatabayyana laka, setelah jelas bagi engkau alladzina sadaqu, mana siapa orang yang jujur, wa ta'lamal kadzibin, dan siapa yang berbohong. Jadi maksud Allah itu
ditakuni kenapa kada turun, iya kan? Ya kan, kemudian dilacak kalaunya bisa, bujurkah inya kada turun karena uzur, bujurkah karena apa. Nah itu Allah menegur Nabi Muhammad dengan teguran yang halus. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Yunus timbahnya ada berbuat keliru langsung iwak penaguk, ya kan, untung kada teunjuni iwaknya, jakat tidak teunjuni, ya kan. Nah habis sam, ya kan, di siang ada keluar nabi, nah ya am, ya kan. Nah adik ada, ya kan. Nah ini hebatnya, ini sikap Allah begitu memuliakannya kepada Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Tapi terkadang Allah tuh ada juga menegur keras dengan Nabi Muhammad, ada juga teguran keras dari Allah tuh muncul ketika Nabi itu, ucapan Nabi itu ada memberi kesan bahwa sidin sok tahu. Bahasa kita ini sok tahu. Jadi Allah ini sarik lawan orang sok tahu nih. Buktinya Nabi Muhammad ketika ada bersikap yang kesannya sok tahu ditegur keras oleh Allah. Sidin Nabi Muhammad seakan-akan kayak merasa tahu, ya kan? Lain mi Banjar merasa maka tahu tuh lain. Tuh ada juga lah yang pian yang bisa ke Banjar bisa tuh merasain apa? Mi Banjir merasa maka tahu, ya kan? Nah, ini lain anunya, ya kan? Lain konteksnya. Merasa tahu siapa yang diampuni Allah dan siapa yang disiksa. Nah, merasa tahu Sidin. Lalu ditegur Allah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba alaihim. Muhammad, tidak sedikit pun kamu bisa mencampuri urusan mereka. Ya kan? Bahasa Banjarnya mungkin jangan nompat campur. Masalah ampunan dan siksaan itu aku prerogatifnya. Jangan ompat campur. Ikam tugas sesuai dengan apa yang diberikan, hanya menyampaikan aja. Untuk masalah siapa yang berhak mengampuni, siapa yang apa segala macam, itu aku. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Ada juga lagi teguran, ya kah? Tegurannya itu kalau kita yang berbuat salah, yang berbuat kayak itu mungkin baik, tapi buat Nabi kada bagus. Coba baca ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sampai ayat kalla innaha tadhkirah. Abasa, Nabi berpaling, watawalla dan berwajah mesam. Mungkin mun bahasa kita merangut kah? Merangut, Nabi merangut. Mun kita merangut kada apa-apa kalau, tapi seorang Nabi kada layak merangut, ya kan? Jadi pimpinan kada bagus merangut. Nah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, ya kan? Nah, tetawaan aja, ya kan? Jadi bilanya ada kena anak buah salah ya lah, tertawa aja. Cuma kena surat julungi, ya kan? Ya kan? Nah, itu alahan lagi, ya kan? Nah, ya kan? Nah, jadi seorang pemimpin tuh harus apa? Murah senyum. Wah, ya kan? Nah, itu. Ya kan? Ini ayat datang ketika Nabi ini lagi berpenderan lawan kaum musyrikin Mekah. Tokoh-tokoh musyrikin Mekah berpenderan. Ada sahabat Nabi, kalau tidak salah Umi Maktum itu kan Sidin buta Sidin. Nabi lagi berpenderan, datang si Umi Maktum ini, mahaur lah dalam bahasa kita, ya kan, mahaur memenderi Nabi, hendak minta lajari mengaji. Lalu Nabi berpaling lawan Umi Maktum, tetap memenderi tokoh musyrikin, ya kan, berwajah masam pulang, merangut tadi. Ketika itu, nah ini dianggap kurang tepat bagi seorang Nabi, ya kan? Lalu turun ayat berikutnya, kalla Muhammad, jangan lagi kayak itu, innaha tadhkirah, ya kan?
Mungkin bagi kita yang kita sebagai orang biasa, perbuatan yang dialami oleh Nabi kalau kita gawi pas saja kada masalah. Tapi seorang Nabi kada pantas. Nah disinilah muncul ungkapan atau kaidah orang sufi itu hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Baik bagi orang yang abror, bagi orang muqarrabin ini kada baik. Bagi kita baik berbuat yang kayak itu. Tapi bagi orang yang muqarrabin ini kada tepatnya. Nah, Nabi, iya kan? Nah, seorang bagi kita umat sebagai umat sidin orang biasa bagus saja, tapi bagi orang yang muqarrabin kada layak. Nah itu diantara, ya kan? Atau lagi sikap Allah kepada Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Banyak kita temukan dalam Al-Quran ketika Allah memanggil para nabi selain Nabi Muhammad itu dengan panggilan nama. Adam, ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Memanggil Nabi Musa, ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Memanggil Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika, ya kan, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Terkadang ada juga dengan panggilan sayang, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Mun kita lawan anak, ma, sini pang, bangun pang, ma, anak mama yang berselimput ke sini. Iya model kayak itu tah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, jangankan Nabi Muhammad, kita umat sidin dipanggil oleh Allah dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Umat-umat yang lain, ya ayyuhan nas. Jadi kan UIN Antasari di ketik ini sampai kan rektornya masih Profesor Dr. Mujibur Rahman. Sidin ada maulah napa Quran terjemah bahasa Banjar. Nah, jadi di situ ya kan, ya ketika Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, terjemah bahasa Banjarnya, oi orang beriman. Nah, kaita. Nah, kalaunya ayatnya ya ayuhan nas, terjemahnya oi. Jadi ulun takuni Bapak Dayat yang di Balai Bahasa kan sidin termasuk tim. Apa bedanya apa jurang? Oi lawan oi itu. Jadi sidin dalam bahasa Banjar, oi itu memanggil orang dengan panggilan halus. Nah, kayak mengiau anak, oi anakku. Nah, tapi bilanya pakai ong itu, oi itu panggilan kasar. Nah, sesuai dengan kaidahnya, setiap seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu seruan mesra, maka diterjemahkan dengan oi orang beriman. Lagunya gin, nadanya gin lain. Tapi ketika Yohanes, oi, wah, ya kan? Jadi kena bapak mengiau kena kayak pakai nata, ya kan? Oi, ya kan? Nah, ya kalah, nah, ya kan? Jadi bila ada yang pindah kada turun, oi, kenapa kada turun? Wah, ya kan? Nah, ya kan? Matian misalnya. Ya kan? Nah, ada yang disenangi sidin, oi kenapa jadi kada turun? Wah ya kan? Nah yang kada turun manis ya kan? Nah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Misalnya dah, nah, misalnya dah ya kan? Ini misal aja ya kan? Nah, Mbak Sidin melawak, kita melawak juga ya kan? Nah, ya kan? Jangan kalah juga kita, ya kan? Tapi lebih lawak Sidin bang tadi itu, ya kan? Nah. Kayak itu, ya kan? Nah, jadi jangankan Nabi Muhammadnya, umatnya aja dipanggil dengan mesra. Oi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu. Dan pulang Nabi Muhammad nih bedanya dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad tanpa meminta diberi. Kalau Nabi yang lain meminta dulu hanya diberi. Nabi Musa, sidin hendak hati sidin tenang, sidin hendak urusan sidin mudah, sidin hendak fasih
dalam berbicara meminta dulu. Rabbi syrahli sadri, ujar Nabi Musa. Ya Allah, beri ulun ketenangan. Wa yassirli amri, beri ulun urusan yang mudah. Apalagi wahlul datanya Nabi Musa kalau ajar kisahnya pilat kah bakas pilat ya gara-gara ini apa makan apa jar bara api kah ada kita hari-hari di batu bara ada pilat tayol ya kan itu hebatnya kita nih ya kan besugihan ya Allah Nabi Musa pilat sih dan kasihan teh manu bara ya kan. Nah kaku lalu kayak pilat tadi bang. Sementara Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, kada mau harus fasih, harus jangan kaku bepender, ya kan? Nah, tadi kepala kita fasih ya kan? Nah, ya kan? Fasihul lisan, ya kan? Nah, memang harus itu ya kan? Nah, minta sidin, ya Allah wahlul 'uqdatan min lisani. Cabutakan kekakuan ulun ketika berbicara, yafqahu qauli supaya masyarakat ulun kau memahami. Nah, itu Nabi Musa minta dulu hanya dibari. Nabi Muhammad kadada minta dibari. Sidin kadada minta ketenangan tapi dibari. Alam nasyrah laka sadrak. Muhammad, bukankah kami telah menenangkan hatimu? Coba perhatikan terjemahnya tuh. Bukankah kami sudah ya kan? Dan menurut sementara ulama, alam nasyrah ini ayat yang berbicara tentang Nabi waktu masih anak-anak. Apa kan anak kan minta ketenangan? Jadi Nabi itu sudah diberi ketenangan tanpa meminta. Wa yassirli amri, minta kemudahan. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Jangankan diberi kemudahan, Muhammad diri ikam tuh sudah mudah. Banyak persoalan itu mudah, cuma karena diri kita nih tidak diberi Allah kemudahan, lalu kita sulit menggawinya. Ada persoalan yang sulit cuma karena sudah diberi kemudahan di dalam diri, apapun persoalan yang sulit kawat tegawi. Nah, jadi wa nuyassiruka lil yusra, setiap perjalanan atau urusan yang ditempuh Nabi itu dapat sudah dimudahkan oleh Allah. Nah itu ya kan. Nah kira-kira mana dua bagus? Orang yang dibari, orang yang meminta selalu dibari, lawan orang yang kada meminta tapi dibari, ya kan? Lebih sayang mana? Ya kan? Kalau kita misalnya bisi anak, ya kan dua ikung, yang saikung yang pertama si A, bilanya meminta dibari terus, disayangi benar oleh abahnya jar. Apa aja yang diminta dibarinya terus. Nah, ada yang nomor dua, anak nomor dua kada meminta dibari. Nah, ya kan? Nah. Jadi mun kita lihat itu lebih sayang si orang tua itu lebih sayang siapa? Lebih sayang siapa? Yang nomor dua tadi, yang nomor satu diminta dulu hanya dibari, ya kan? Nah, ya kan? Nah, sementara yang nomor dua kada meminta dibari. Kenapa? Ya bisa mahamok kan aja. Ya itu bisa jua pang pulang lah. Adanya ada anaknya jua, ujur jua pulang belum tentu jua. Mahamok soalnya cucuk kai. Nah kalau Nabi kada meminta tuh bukan sidin ada dasar Allah tuh sayang lawan Nabi. Nah itu yang membuat yang patut yang menjadikan kita harus meneladani Nabi, karena Nabi Muhammad ini memang beda dengan nabi-nabi yang lain. Sikap Allah pun beda dengan Nabi Muhammad. Kemudian kita cari apa faktor yang membuat Nabi ini menjadi teladan. Kalau kawa menuruti, biar kita bekesah Nabi itu ahlaknya kayak ini. Tapi lamun kada diketahui faktornya tuh nah. Kenapa Nabi ini menjadi suri tauladan? Ya kan? Biar berjam-jam mengesahkan teladan Nabi dengan tema kita ini kada dapat lamun kita kada tahu faktornya, penyebabnya. Kalau kita tahu faktor penyebabnya, kawa
kau menuruti, iya kan? Nah, lamun kan kayak orang wahini juga dah, iya kan? Baca manakib karamatnya yang dikuya. Tapi kada dikuya, kayak apa sih din mendapatkan karamatnya itu? Kayak kita juga mengisahkan teladan Nabi, tapi kada diceritakan bagaimana caranya Nabi itu menjadi tauladan. Di antaranya, Nabi itu hidup di Mekah. Mekah itu kota yang terisolasi, kota yang relatif belum berperadaban tinggi, kota yang tidak disentuh, terutama tidak disentuh oleh waktu itu yang berkuasa adalah Romawi dan Persia. Mekah kada disentuh. Bebungulan ja Romawi Persia kita menjajah Mekah nih, kada dijual, batu bara kada dijual. Iya kan? Minyak kada dijual, sawit kada dijual, iya kan? Iya kan? Nah itulah, iya kan? Ya Allah, orang yang menjajah itu adalah orang yang melihat tempat jajahannya itu ada apa? Ada sesuatunya, ya kan? Yang menguntungkan inya. Mekah ada dan apa-apa. Jadi kan? Jadi buat apa Romawi Persia itu apa? Menjajah Mekah itu. Nabi lahir dan dibesarkan di situ. Seandainya Nabi ya kah? Lahir dan besar di Mesir misalnya. Mesir waktu itu peradabannya sudah canggih. Dan termasuk negara yang sudah disentuh oleh Romawi Persia. Niscaya ajaran Nabi dipadahkan dari Romawi dan Persia. Tapi Nabi lahir di Mekah, kota yang tidak disentuh oleh siapapun, sehingga Nabi Muhammad ajarannya murni dari Allah. Itu yang membuat Nabi itu mempunyai kepribadian atau mempunyai kecerdasan yang bagus. Jadi kalau kita hendak baik, kita harus mengisolasi diri kita dari tempat-tempat yang ada baik. Nah, makanya pesantren-pesantren itu, pondok-pondok pesantren itu tempatnya itu sentralistik, jauh dari keramaian. Wah ini benar ya kan pesantren di pinggir jalan sudah. Mendahulu ya Allah di tengah hutan sana, ya kan, jauh dari keramaian supaya santri kada terpengaruh lawan keramaian itu, ya kan. Nah itu diantara cara kalau kita hendak menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, Nabi itu sudah lahir atau masyarakatnya sudah mengandalkan ilmu pengetahuan. Nah, makanya di masyarakat Arab di zaman Nabi itu sudah ilmu pengetahuan itu sudah mulai berkembang. Di Mekah masyarakat Arabnya sudah menguasai astronomi. Di Mekah sudah menguasai masyarakatnya meteorologi yang sekarang menjadi BMKG. Jadi orang-orang dahulu tuh sudah bisa meramal cuaca. Umar pernah bertakun lawan Abbas. Abbas, kira-kira bulan apa musim panas atau musim hujan? Abbas langsung kau menjawab dengan pengalamannya, dengan pengamatannya terhadap alam, terhadap cuaca. Oh, kena bulan ini, bulan ini, bulan ini. Jadi pelopor BMKG bisa kita sebut Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Nah, jadi pengetahuan di zaman Nabi itu sudah berkembang. Sastranya sudah jalan. Ya kan? Sastranya sudah jalan. Ilmu tata bahasanya. Ya kan? Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah yang membuat Nabi itu mukjizatnya itu adalah rasional, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sementara masyarakat zaman nabi-nabi yang dahulu itu masih kananak pemikirannya. Makanya nabi-nabinya diberi mukjizat yang supra atau ira rasional, bukan rasional masih, ya kan?
Katujuh yang apa? Beseher-seher. Kayak kan anak juga tah, ya kan? Kan anak itu mau ulun makan jar, tapi lawan apa? Lawan superhero Batman. Ini katujuh yang super-super gitu. Iya kan? Nah, mau ulun mah aja berjalan atau sekolah, tapi tokarakan dulu apa? Apa ngarannya? X-Men. Wah, ya kah? Kan anak ketujuh apa? Tokoh-tokoh yang superhero gitu. Jadi kalau kita ketujuh, ya hal-hal yang kayak itu kan anak. Ya. Apa karamat sidin jar? Ya kah? Bisa tahu di hati orang, itu kan anak. Ya kalah. Siapakah? Ya kah? Itu kan anak masih tak. Nah, pajar kanu karamat sidin, apa mujizat sidin, ya kan? Sidin bisa napa? Padahal sidin di Mekah jar, kau mah ambil durian di Matapura, itu kan anak. Tapi bila jabat takon apa karamat sidin, nah kitab sidin, nah itulah orang yang berpikir rasional. Itulah yang orang yang berpikir dewasa. Nabi Muhammad ketika diminta oleh masyarakatnya, mana mujizat ika Muhammad? Mujizat yang sifatnya indrawi, yang bisa mengubah yang super tadi, ya kan? Ujar Nabi, Allah memberikan wahyu kepada Kul Muhammad, padahkan lawan Tuhannya. Innamal ayat indallah. Hanya saja ayat dalam hal ini mukjizat yang sifatnya indrawi indallah itu Allah ampunnya. Wa innama ana nadhirun mubin. Ikam padahkan lawan Tuhannya hanya sebagai pemberi peringatan. Kemudian pulang ujar Allah, ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Ujar Allah Muhammad, kami bukannya kada mau menjulungi ikam mukjizat indrawi itu. Kami bukannya kada sanggup, kada. Kami kada menjulung atau kada apakan, karena umat-umat dahulu ketika nabi-nabinya menyampaikan mukjizat yang indrawi didustakannya juga. Apa aku menjulung? Didustakannya juga. Mbak Abu Jahal dah tabur waktu berjalan mau ulah jebakan ya Allah supaya Nabi Muhammad tak gugur, harus senjata makan tuan. Abu Jahalnya yang tergugur. Datang Nabi melihat Abu Jahal tergugur, diangkat Nabi lawan kayak ini jana. Ya kan? Kada yang lawan tongkat atau lawan tali, lawan tangan aja nah. Nah, pajar Abu Jahal dasar seher. Nah ya Allah. Ma mana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bil awwalun. Lau fatahna baban alaihim minas sama fawallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Ujar Allah Muhammad, seandainya aku buka akan salah satu pintu langit yang ada di langit, lalu bubuhannya naik, tetap mereka itu akan berkata, kita dihipnotis oleh Muhammadnya. Sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun, kita disehernya oleh Muhammad. Nah, jadi kada, tapi bukan berarti Nabi Muhammad kada ada bisi. Mujizat indrawi itu bukan kada bisi benar Sidin, ya kan? Cuma Sidin kada menonjolkan itu. Sidin lebih menonjolkan hal-hal yang bersifat rasional. Makanya ujar Imam Ghazali, kalau hendak mengetahui seseorang itu benar atau tidaknya, lihat kepribadiannya dan pengetahuannya. Kada ada Sidin berucap, lihati bisakah inya terbang? Lihati bisakah inya napa? Melihati-hati orang USG gin kawa. Alat USG kah yang melihati tubuh orang tah. Nah, itu Imam Ghazali. Ini betapa Imam Ghazali mengajak kita beribu-ribu tahun yang lalu, mengajak kita untuk bersifat rasional. Untuk membuktikan seseorang itu benar atau tidaknya, tidak perlu dengan meminta hal-hal yang suprarasional, tapi harus meminta yang rasional. Di mana melihatinya? Lihati kepribadiannya dan lihati pengetahuannya. Bubuhan pian yang diangkat jadi PNS Kementerian Agama. Waktu tes adakah disuruh kawaka terbang?
Supaya tes lulus nih adalah disuruh kawakah tarabang. Kawakah berjalan di atas banyu. Ada. Yang pian jawab supaya kawa lulus tes napa? Ilmu. Menjawab matematikanya ya Allah, menjawab ilmu bahasanya, ilmu Allah. Lulus lalu diangkat. Kadada lulus karena apa? Mun bahari bisa ya soalnya pembakal bahari ya Allah, punya jagau lulus temennya jagau jadi ya Allah, oh ini tahuang ya kan? Nah, ya Allah, itu memang masanya waktu itu siapa yang jagau gitu yang diangkat. Karena masyarakatnya masih ya kan anak tadi, kayak kan anak itu Allah, siapa yang jagau wong itu yang dianunya. Nah, sekarang masyarakat kita berkembang. Ya kan? Hal-hal yang rasional itu yang sudah menjadi pemikiran kita. Sehingga ya kan? Seseorang itu akan diangkat menjadi tokoh berdasarkan pengetahuannya dan kepribadiannya. Waktu pian tes PNS kan kepribadian di anu juga kalau nah itu bujur sudah. Itu salah satu yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Ya kan? Sidin mencoba itu. Coba lihat ya kan di dalam Al-Munqidh minadh dhalalah itu Imam Ghazali itu sudah berpender itu. Untuk mengetahui seseorang itu benar atau tidaknya, lihat pengetahuan dan kepribadiannya. Nah, itu artinya Imam Ghazali mengajak kita untuk apa? Berpikir dewasa atau rasional. Nah, itu beda, ya kan? Nah, apa penyebabnya Nabi Muhammad jadi kayak itu? Ya sidin tadi, ya kan? Hidup di tempat yang tidak ramai, yang tidak disentuh oleh penjajah, ya kan? Kemudian lagi hidup di masa masyarakatnya sudah mengandalkan ilmu pengetahuan, ya kan? Dan lagi Nabi Muhammad itu dibutakan hurufnya, buta huruf, kada pandai membaca dan kada pandai menulis. Sehingga sidin hanya membaca Al-Quran. Seandainya Nabi Muhammad bisa membaca waktu itu, ya kan, di zaman itu penguasanya negara adidaya adikuasanya, imperium besarnya adalah Romawi Persia. Niscaya Nabi dipadahkan karena ajarannya dari Romawi dan Persia. Kalau sidin bisa membaca, tapi Allah kadang menghendaki, Allah tidak memandaikan Nabi Muhammad membaca dan menulis supaya Nabi Muhammad hanya membaca atau mendengarkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau kita hendak pandai, hendak menjadi orang yang berkualitas, bacaannya yang berkualitas. Cobalah kayak kita ini nah, ya kan? Apalagi bubuhan pian. Itu kan adalah pian-pian ini adalah orang-orang yang menghadapi masyarakat, ya kan? Menghadapi masyarakat, melayani masyarakat, bahkan membimbing. Kalau kita baca surah Al-Alaq, surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil, itu atau surah-surah yang lainnya, tapi terutama surah Al-Alaq, Mudaththir, Muzammil, itu surah-surahnya itu mencakup 3 hal, menyinggung 3 hal. Pertama, perluasan wawasan. Yang kedua, pembinaan kepribadian. Dan yang ketiga, perhatian terhadap penampilan. Nih, orang-orang yang menghadapi masyarakat perlu 3 ini. Perluasan wawasan, apalagi pembinaan atau pembinaan kepribadian, ya kan? Dan yang ketiga adalah perhatian terhadap penampilan. Wahyu yang pertama adalah perintah untuk memperluas wawasan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Sambungannya Iqra pulang. Nah, Iqra itu apa tadi Pak? Ini nahu supaya ada nahunya pulang nah. PL kalau lah. Nah, PL Amar. Nah, sahih itu ya kan. Jakanya kada kepala kemenak. Dapat duit nih. Tegal ada boleh kalau jadi bagus saja ya kan, nah bagus saja ya kan. Pon mengambil berkah guru. Halo bisa wadah ya bisa menjadi ya kan. Nggih.
Bah boleh kakan kayak yang tadi. Iya kan? Nah, karena ulun aja apalagi bila ada anak rajin ulun bilanya ada ceramah tuh ada apa kayak kuis kayak itu. Nah, cuma bawahan pian ada kawa ya kan. Kalau boleh ya Allah zona integritas ya kan. Ya kan? Habis sama ya. Tapi pas saja Bang ulang ya, pas saja. Pas saja. Mbah, bensin pada habis tuh ya kan. Jadi pas saja. Nah itu Iqra PL Amar kalau kata perintah 2 kali Allah Ta'ala tuh mau ulang apa? Kata perintah Iqra Bismillahirrahmanirrahim Iqra warbun 2 kali. Sering ulun memberikan contoh kayak ini ya kan. Kenapa kata perintah tuh diulang, kata Iqra tuh diulang. Ini kenapa makanan Pak? Oh makanan lah, oh makanan. Nah, alhamdulillah. Jam berapa sudah? Oh pas saya nah, ya kan? Makan nih dilekasi ya Allah, enggak. Nah, makan ngalah, nah enggak. Nah ya Allah, nah ya kayak itu. Rancak ulun memberi contoh kayak itu rajin. Kenapa diulang? Karena kayak kita rajin ya Allah, kita kada menanggapi bila ada orang mau nyuruh tuh sekali. Ya Allah, pemanisnya aja gitu. Iya kan? Jadi bila kita tuntung saruan bermakanan sudah disuruh, nah kayaknya disuruh kalau ada lah disuruh belum lah. Nah, ayo makan. Nah, ya kan? Nah, lamunnya tuan rumah makan nijar, ya kan? Biasa aja. Ini pemanis saja, pemanisnya aja tuan rumahnya. Limbahnya diulangi, makan nih. Wah, ya kan? Nah, ya kan? Taukid kalau, nah ya amar taukid itu, iya kan? Iqra pertama tadi, amar biasa aja. Tapi lah punya kawin kan ada amarnya lah. Ya kan? Ya kan? Ada amarnya ya tuh pokoknya bilanya ada. Iya kan? Ya kan tuh mustasnanya gitu ya Allah. Nah, atau bisa juga kadang-kadang kita nih disuruh berkali-kali kada digawi kenapa? Gawiannya yang kita kada hakun. Ya kan? Kada hakun menggawi, ya kan? Nah, kau gawiannya berat kah? Kada disariki dulu ya kan? Nah itu Allah mau ulangi kata Iqra 2 kali dalam arti Allah sangat menekankan kepada hambanya, kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang menghadapi masyarakat untuk memperluas wawasan. Ya kan? Memperluas wawasan. Nah, memperbanyak bacaan agar luas wawasannya. Karena yang dihadapi ini masyarakat berbagai lintas, ya kan? Mulai dari masyarakat ke bawah, menengah, ke atas, bahkan masyarakat dari berbagai agama, ya kan? Nah itu. Yang kedua adalah yang diperhatikan itu adalah pembinaan kepribadian. Misalnya, lamun orang yang sudah masuk dunia kerja itu harus mempunyai sikap optimisme, mempunyai sikap percaya diri, cuma jangan terlalu, ya kan? Mempunyai keyakinan. Maksudnya kayak apa? Jadi dulu waktu awal begawi, ya kan 4 begawi. Jadi arwah abah tuh kayak ini memberi wejangan. Tunjukkan ya Sidin bahwa sorong bisa. Itu ngarannya Sidin hendak menumbuhkan apa? Sikap percaya diri, sikap optimis tadi bahwa sorong bisa. Maka besar juga awal begawi di UIN itu nah ulun dijadikan tim akreditasi jurusan prodi asuransi syariah. Ulun ini orang apalagi ulun ini santri ini gawiannya buka kitab mulai Al-Fatihah qaulal muallif batuntung wallahu alam sudah dapatnya menggawi akreditasi itu. Gawian nih qaulal muallif gawian santri ini kan qaulal muallif aja ya kepala qaulal muallif bilanya tuntung wallahu alam sudah ya kan tahu-tahu disuruh kada ada pengalamannya tahu-tahu disuruh apa apalagi mun ini ngalih lagi ya Allah standarnya ada 9 ini akreditasi perguruan tinggi itu tahu lah munnya sekolah yang ali yang madrasah apa masih 9 juga apa 8. Nah, iya kan? Nah, kalau perguruan tinggi bahkan ini standarnya ada apa? Internasional, iya kan?
jurnalnya segala macam, ya kan? Nah, waktu itu ulun masih 7 lagi, ya kan? Standarnya itu. Mana disuruh nang itu? Cuma ya tadi tunjukkan ya sarong bisa, ya kan? Nah, itu memunculkan apa? Optimisme tadi, percaya diri, yakin seorang bisa. Apalagi ujar apa? Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku beturut lawan sangka ikam. Namun ikam, ya kan? Yakin bisa. Aku turuti. Lahum ma yasyaun inda rabbihim. Ya kan? Nah itu. Nah itu, ya kan? Penuh apa? Mempunyai sikap optimisme tadi. Pembinaan kepribadian ikhlas. Napas banane lawan moto. Ikhlas beramal. Ada sabujur bae. Das ikhlas beramal juga iya kan? Iya kalau Uin gitu di bawah Kemenak. Jadi duitnya dikit. Unlam itu langsung di bawah Kemendres Dikti. Ya kan? Ulun mendengar kabar perguruan tinggi yang di bawah Kemendres Dikti apabila masalah akreditasi anggarannya puluhan juta, ratusan juta, ya kan? Lamun yang di bawah Kemenak di bawah mana tahu aja tapi ada. Nah, pas saja ikhlas. Nah, memang motonya kayak itu, ya kan? Nah, ya kan jadi pas saja, ya kan? Nah itu. Nah ikhlas, untung ya kan? Kita dilajari ikhlas ya Allah waktu sekolah, waktu mengaji. Jadi ya sudah, ya kan? Nah, bagi orang yang kada ikhlas, ya sebisa mungkin tak korteng sini, korteng sini, korteng sini, suntik sini, suntik sini, suntik sini, ya kan? Tapi karena dilajari ikhlas, ya kan? Nah, dan lagi tabah pembentukan kepribadian, terutama ketika sudah masuk dunia kerja atau menghadapi masyarakat tabah apalagi ini musim netizen. Ya kalau tabah mendengar napa kritikan orang, tabah mendengar napa, tabah mendengar sarikan orang, ya kalau apalagi kayak buhan ini tahan timpas sudah lawan cacian orang, ya kan? Namun di kampus tuh tabah napa, tabah di demonya, ya kan? Ya kalau itu, ya kan? Nah, dan yang ketiga tadi apa namanya? Memperhatikan penampilan. Dalam surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir. Orang yang berselimut, bangun, 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 bangun. Oh itu daripada sayangnya Nabi lawan Allah Ta'ala sayang lawan Nabi itu. Ya kan, lain kita ya Allah disuruh kuitan. Pengoler gini, langsung bangun. Nah, itu kita ya kan, disuruh kuitan ya kan, ada bangun-bangun. Nah, lamun Allah lawan Nabi, wahai orang yang berselimut, bangun. Fa'anzir, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Nah ini sebelum maju perang, wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, artinya minta pertolongan. Nah jadi itu apa sama juga waktu awal 4 Begawi nih. Jadi selain almarhum Abah tuh memberikan wejangan tadi yang tadi tuh tunjukkan bahwa seorang bisa, artinya sedang menumbuhkan kepercayaan atau optimisme tadi. Yang kedua, banyaki sembahyang istikharah di sini. Nah, rupanya itu dalam rangka mengamalkan wa rabbaka fakabbir. Ngarannya gin istikharah, minta yang baik. Maka disebujur ya Allah. Doanya tuh Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, lamun pian tahu mun pian nih tahu. Anna hadzal amar khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibati amri. Lamun pian tahu bahwa gawian yang hendak digawi ini baik bagi ulun, dunia ulun, kehidupan dan akhirat ulun, faqdur huli, takdirakan aja. Wa yassir huli, beri kemudahan, wa barik lipih, dan beri keberkahan. Sebaliknya wa in kunta ta'lam anna hadzal amar syarrun li, tapi lamun menurut pian ini kada baik bagi ulun, fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri, pasrifu anni wasrifni anhu. Jangan sekali-kali dekatkan ulun yang kada baik tadi. Itu sembahyang istikharah, doanya meminta yang baik dalam segala hal. Ya kan? Nah, oleh karena itu, ya kan, bagus kalau kita mengamalkan sembahyang istikharah bagi kita yang begawi menghadapi masyarakat. Itu
apa namanya, di antara amaliyah almarhum Kaitun kan Sidin Bahari Kodi. Setiap kali Sidin itu sebelum sidang, Sidin sembahyang istikharah supaya hasil sidangnya memperluas wawasan, sudah memang harus kayak itu, ya kan, menghadapi masyarakat. Kemudian membina kepribadian seperti ikhlas, tabah segala macam, sudah. Kemudian penampilan, sudah. Jangan lupa minta tolong, ya istikharah itu. Ya kan? Jangan lupa amaliyahnya lagi sembahyang istikharah. Lamun pian hendak yang terbagus doa istikharah itu bisa dibaca di kitab Nihayatuz Zain karangan Nawawi Banten kah? Nah, kalau yang ada di Imdad itu ringkas saja, diringkas Sidin itu. Tapi namun yang anunya panjang nih Nihayatuz Zain tuh anunya doa istikharahnya tuh bagus itu, ya kan? Dahulu Amir Mahmud, nah ya kan, menteri kalau balah, menteri. Sebelumnya kan Sidin militer kan, nah tentara. Jadi waktu PKI datang ke sini, guru-guruan yang ada di sini termasuk almarhum Kai itu diselamatkan oleh Amir Mahmud, dibawa ke rumah, ya kan? Pas sudah aman, tenang, lalu dibulikakan subuh bulikannya. Termasuk almarhum Kai itu deh, ya kan? Dasar bujur di rumah Sidin yang di anu tuh PKI itu bahambur sudah, ya kan? Asar almarhum Kai itu diambili, ya kan? Nah, supaya kada kena sasaran. Walhasil berlalu sudah apa segala macam, Soeharto jadi presiden, lalu Soeharto menghendaki si Amir Mahmud jadi menteri. Tapi waktu itu Sidin masih militer, ya kan? Bingung Sidin tetap jadi militer aja kah atau umpat kabinet kah, ya kan? Umpat kabinet bisa diresapel orang dia, nah, ya kan? Ini lagi musim-musimnya nih, ya Allah, ya kan? Nah, jadi dah, lalu Sidin mengundang guru-guruan, ya kan? Guru-guruan yang ada di Banjar, Matapura, termasuk guru Darussalam segala macam, ya kan? Ditakuni, ya kan? Kayak apa menurut pian? Ini. Nah, kebanyakan memang menyuruh apa? Jadi menteri juga, terutama dari perwakilan guru-guru Darussalam, umpat Soeharto aja, ya kan? Nah, terakhir yang ditakuni almarhum, ya kan? Jadi almarhum hadang ulul palah sebelum menjawab ulun minta waktu sembahyang istikharah. Nah, ya kan? Lalu sembahyang. Tuntung sembahyang, inggih Pak. Ya kah? Anu umpat Soeharto aja gitu, ya kah? Umpat Sidin jadi menteri kan? Jadi menteri rupanya nyaman, aman segala macam, kata dan apa? Lalu sebagai tanda terima kasihnya, lalu Sidin mewakafkan tanah Darussalam sebagai tanda terima kasih kepada guru-guru yang ada di sini yang telah memberikan Sidin masukan yang baik, ya kan? Yang akhirnya yang kan apa, Mahat Ali tanahnya, bangunannya di situ, STAI, SMP Darussalamnya itu, ya kan? Itu wakaf daripada Amir Mahmud karena terasa terima kasih Sidin, ya kan? Nah, masuk terhadap masukan yang baik tadi, yang masukan yang baik didasari dengan pertimbangan yang berdasarkan wawasan yang luas dan orangnya yang memberi wawasan mempunyai kepribadian yang baik dan tetap minta pertolongan kepada Allah dengan sembahyang istikharah tadi. Nah, itu hebatnya apa? Salat istikharah, ya kan? Nah, supaya kita apa? Kada salah jajak ka jurang. Nah, mungkin menteri kita itu jangan sembahyang istikharah bisa bagus aja Pak, ya kan? Selamat aja sokota. Iya kan? Tahajud juga mendengar, iya kan? Masuk TV, ya kan? Nah, ya kan? Jangan sembahyang istikharah bisa anu tak? Iya kan? Nah, ya Allah. Nah, itu. Ya kan? Nah itu. Jadi kita harus apa? Harus memperhatikan 3 hal itu, ya kan? Jangan sampai terlena. Terakhir, karena tadi Bapak
kepala tadi menyinggung sifat Nabi. Apa tadi? Siddiq, amanah, tablik, fatonah. Nah, siddiq, ya kan? Siddiq. Siddiq itu kekuatan. Siddiq itu lebih kepada kekuatan. Nah, jadi kebenaran, ya kan? Siddiq itu kan benar. Nah, benar itu berasal dari kekuatan atau kesungguhan, kekuatan atau kesungguhan. Orang yang berbohong di hati ya, lemah. Paling kada dulu bila kita debat, bila kita interview ya, kalau orang yang mendusta nih, bila kita integrasi, ija kada kau mempertahankan argumennya, ini berdusta. Nah, jadi orang pendusta itu lemah. Makanya siddiq itu lebih kepada kekuatan. Kenapa? Karena orang yang benar itu mempunyai kekuatan. Lihat aja orang yang bujur, ya kan, diapai kayak apa aja, ini tetap kuat, ya kan, dengan pendiriannya. Dasar bujur, ya kan. Namun orang yang pendusta, ya kan, digigit sekali gin, nggih jar ulun anu jar berdusta. Nah ya Allah nya lemah. Nah, siddiq tuh kuat. Nah, sifat siddiq ini menekankan kepada kekuatan atau kesungguhan. Nah, jadi kita-kita yang menghadapi masyarakat ini harus mempunyai kekuatan, ya kan, dan harus bersungguh-sungguh dalam apa? Menghadapi masyarakat. Harus sungguh, artinya kekuatan atau kesungguhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, sehingga kena melahirkan disiplin, ya kan? Nah, itu daripada dampak moral daripada sifat siddiq. Yang kedua, tablik. Tablik itu penyampaian. Dalam perkantoran, dalam dunia kerja, visi misi harus ditablik, harus disampaikan. Ya kan? Sini apa visi-visinya, Pak? Banyak ya lah. Ah, ya Allah, nggih. Oh, itu harus disampaikan visi misinya. Ya kan? Rata-rata ya kan di instansi mana aja, hatta di sekolahan ada kalau visi misinya. Atau lagi, apalagi di perguruan tinggi. Apalagi visi misi termasuk yang apa? Yang masuk dalam standar 1 ke standar 2 kah? Dalam akreditasi itu visi misi itu. Ya kan? Nah, jadi visi misi itu harus dibuat dan ditablik, disampaikan. Nah, mulai dari pejabat tertinggi sampai karyawan yang terendah. Nah, itulah tablik, visi misi, ya kan? Nah, menyampaikan. Kalau perlu kita menyampaikan sesuatu teguran yang pernah kita alami. Lihatin Nabi Muhammad. Sidin sebagai seorang nabi, sebagai rasul, Sidin saking tabliknya, Sidin tetap menyampaikan pesan, padahal pesan itu teguran Allah kepada Sidin. Ada sopan, ada kita sopan rajin, ya kan? Bakas ditagur, ya kan? Bapak tadi jar, bos ke mendapati ikam, kada apa tadi jar, ya kan? Padahal bakas disariki, ya kan? Ya Allah, ya Allah. Padahal di briefing, ya kan? Oh, iya kan? Tapi kenapa tadi Sidin berpenter kayak bemek. Bos tadi artinya keras banget, nyaring banget. Nah, sekali keluar kada apa-apa aja, ya kan? Padahal melepak 5 sini nah, ya kan? Kada apa-apa aja, ya kan? Nah, itu artinya kada tablik. Orang tuh lamun dasa bujur tablik, kalau seorang bakas disariki orang artinya salah, ditagur orang, disariki orang, sampaikan aja supaya yang lain jangan mengompati. Nah, ya kan? Nah, tablik. Ya kan? Coba tadi kayak tadi nah. Allah menegur Nabi dengan teguran keras. Laisa laka minal amri syai'un an au yatuba alaihim au yu'adzib. Tetap Nabi menyampaikan. Ya kan? Nabi ada berbuat sesuatu yang dianggap keliru, ditegur keras oleh Allah, tetap Nabi menyampaikan. Laisa laka minal amri syai'. Supaya umat Sidin kada mengompati. Kayak tadi juga tadi, ya, afallahu anka tadi, lima adin talahum tadi. Ya kan? Nah, itu disebut Nabi. Nah, jadi kita ya kan? Nah, jangan sopan. Nah, ini egonya luar biasa ini, menahan ini, ya kan? Nah. Kemudian lagi tablik, sedikit tablik, amanah, amanah. Amanah ini sesuatu yang diberikan,
ya Allah kepada orang lain untuk dipelihara atau digunakan, kemudian tiba waktunya akan dikembalikan. Nah, amanah itu seakar dengan kata iman dan aman. Nah, amanah seakar kata dengan iman dan aman. Apa hubungannya amanah berhubungan dengan iman dan aman? Ketika kita kadang mungkin memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali kita beriman kepada orang tersebut. Arti beriman percaya. Ulun hendak menjulungi cangkir ini misalnya lawan pian, ulun kada mungkin menjulung kecuali ulun percaya beriman lawan pian. Nah, itulah kenapa amanah ada kaitannya dengan iman. Karena kita tidak akan menyerahkan sesuatu itu kepada seseorang kecuali seseorang itu kita percayai bahwa dia adalah amanah. Kemudian setelah kita menjulung sesuatu tadi kepada orang yang kita percayai, kita merasa aman. Nah, itulah amanah ada hubungannya dengan iman dan aman. Dan yang perlu diperhatikan ada 3 unsur atau 4 unsur ketika kita menerima amanah. Pertama, unsur yang disebut dengan kompetensinya. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga adalah konsistensi. Jangan menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak berkompeten. Kita jangan menerima amanah kalau kita tidak merasa berkompeten. Langit, bumi, dan gunung dia menganggap dirinya kada berkompeten. Lalu ketika ditawarkan oleh Allah amanah, inya menolak. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal jibali wal ard fa'abaina an yahmalnaha. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, mereka enggan an yahmalnaha untuk menanggung amanah tadi. Wa ashfaqna minha, dan mereka merasa berat. Manusia hakun wa hamalal insan, ya kan, hakun menerima, ya Allah Ta'ala innahu kana zaluman jahula, ya kan. Nah, makanya banyak kalau yang kada amanah manusia, dasar dari awal sudah Allah memadahi manusia ini zaluman jahula. Karena apa jadi? Nah, itu artinya maksud Allah jangan menerima amanah kecuali kita nih ada kompetensi tadi, kompetensi dari segi intelektualnya bisa menggunakan dan bisa menjaga, dan kompetensi dari segi moral supaya kada culas, kada khianat. Nah, yang kedua komitmen. Ketika kalau sudah menerima amanah karena merasa berkompeten, ya sudah terima, tapi komitmen dan bekerja keras untuk menjaga atau memelihara atau menggunakan sesuai dengan fungsinya, sifat atau sesuatu yang diberi amanah. Yang ketiga konsisten, dari awal menerima sampai akhir, sampai karena amanahnya dijulung pulang kepada pemiliknya, konsisten, ya kan, konsisten untuk menjaga tadi. Yang jelas dulu, ya kan, amanah itu kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ya kan? Kertas dibuat diciptakan kasan menulis, tisu dibuat atau diciptakan kasan membersihi tangan atau apa. Nah, ya kan? Maka kita gunakan. Kalau kita hendak menulis, gunakan kertas. Hendak beberasih, gunakan tisu. Ini ada kertas diulah apa? Beberasih, tisu kasan menulis. Nah, itu kada amanah. Ya kan? Nah, paham ya kalau piannya Allah apa maksudnya, ya kan? Ya kan? Harus digunakan sesuai penciptaannya, ya Allah, dengan tujuannya. Nah, ya kan? Nah, ini kan yang banyak terjadi, orang-orang yang kada amanah itu dalam hal jabatan ingin apa? Nah, ini kada melaksanakan jabatannya tadi dengan tidak sesuai dengan penciptaannya. Terakhir adalah fatonah. Nah, ini fatonah. Ini kecerdasan. Baik kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya.
Seorang yang menghadapi masyarakat harus mempunyai 3 gini, ya kan? Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual itu kita kadang-kadang, wah ya Sidin tahu benar aja berat. Sidin mengetahui beberapa hal. Bukan itu yang dimaksud cerdas. Sesuatu atau seseorang dianggap cerdas intelektualnya adalah seseorang yang mengetahui pekerjaan yang sesuai bidangnya. Itulah orang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui pekerjaan sesuai bidangnya. Di luar pada itu jangan coba-coba untuk melakukan uji coba segala macam. Nabi Muhammad coba lihat. Wanilah pian memadahkan Nabi Muhammad itu jahil. Kalau kita tolak ukur cerdas itu adalah mengetahui semua hal, itu tolak ukurnya. Nabi Muhammad ketika ditanya sahabat masalah pertanian, Nabi kada kau menjawab. Wanika madahkan Sidin Bungul. Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ikam lebih tahu perkara dunia ikam daripada aku. Ikam gawian bahuma kalau kenapa betakon lawan aku? Ayo, lamun tolak ukur cerdas itu adalah mengetahui semua hal, Nabi ayo berani memadahkan Nabi jahil. Nah, artinya kecerdasan itu bukan tolak ukurnya itu. Yang nyata cerdas itu adalah mengetahui sesuatu yang kita gawi yang sesuai bidangnya. Kira-kira mungkin bagus kayak inilah. Bila pian menakuni ulun di luar bidang ulun, lalu ulun menjawab saya tidak tahu. Itu jawaban adalah jawaban berpengetahuan. Jawaban termasuk jawaban jenis pengetahuan dibanding ulun memaksa menjawab. Abu Bakar Siddiq pernah ditakuni, Abu Bakar, bagaimana cara pian mengenal Tuhan? Oh, aku mengenal Tuhan dengan melalui Tuhan. Tanpa Tuhan aku kada kau mengenalnya. Ditakuni pulang, bagaimana cara pian mengenal Tuhan? Cara aku mengenal Tuhan adalah aku sadar akan ketidakmampuanku terhadap sesuatu hal, itulah pengetahuan. Nah, lalu para ilmuwan mendengar pernyataan Abu Bakar Siddiq, menyadari ketidakmampuan adalah jenis pengetahuan. Nah, ya kan? Itu, ya kan? Nah, lalu muncul teori itu gara-gara Abu Bakar Siddiq tadi. Nah, yang kedua kecerdasan spiritual. Oh, ini yang disebut tazkiyatun nafsi. Karena Allah Ta'ala ini, Sidin menciptakan itu ada yang ya'lamun, ada yang ma la ya'lamun. Yakhluqu ya'lamuna ma la ya'lamun. Ada Allah Ta'ala itu menciptakan yang fenomena, ada yang nomena. Ya kan? Orang yang mengetahui yang nomena ini orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Atau dalam orang sufi menyambat basirah. Lain kasyaf, lain basirah. Inya langsung peka aja. Mungkin kayak bapak mungkin bisi basirah sudah. Ya kan? Ketika ada orang, ya kan? Menghadapi Sidin, mendatangi Sidin. Hati Sidin tuh langsung connect aja. Ini orang ini kada benar nih. Nah, ya kan? Bukan kasyaf. Bukan kasyaf. Ya kan? Tapi hati Sidin apa? Connect kah? Ah, connect, ya kan? Nah. Kasyaf ya Allah. tapi ini kasyaf ya kan? Ah, bujur. Iya kan? Nah. Ya Allah. Nah. Misalnya jadi kan sebelum mencapai karamat, pertama dulu yang dicapai orang soleh itu basirah. Jadi orang soleh sebelum mencapai karamat basirah. Tinggi kesalehannya dari basirah menuju fadilah. Betinggi pulang lalu mendapat maunah. Betinggi pulang hanya karamat. Nah, betinggi pulang mukjizat kada awak ingin situ aja sudah. Ya kan lebih palsu kena. Ya kan? Nah, ingin karamat aja mun kita manusia, nih manusia biasa, soleh, awal-awal hadiahnya basirah. Betinggi pulang fadilah.
Betinggi pulang kesalehan maunah, betinggi pulang hanya keramat, betinggi pulang nabi palsu lagi, ya kan? Nah, lamunnya nabi mukjizat, lamun Allah Taala kudrat, ya kan? Nah, basirah inilah yang disebut kecerdasan spiritual tadi. Ya kan? Makanya Al-Qur'an sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan ayat-ayatku bagi mereka yang sombong. Jadi orang sombong apa? Kada dapat basirah. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau hendak dapat basirah, apalagi seorang pemimpin nih, ya kan harus bisa basirah nih kan? Nah, ya kan bagus lagi kalau nya apa? Kasyaf tadi. Nah, ya kan? Apa? Jangan takabur, ya kan? Nah, yang terakhir kecerdasan emosional. Bisa mengendalikan nafsu, bukan membunuh nafsu. Ada perintah membunuh nafsu. Yang disuruh mengendalikan nafsu. Coba lamunnya nafsu makan dibunuh, awalnya makan pian. Kada mau. Jadi nafsu itu dikendalikan, bukan dibunuh atau ditiadakan. Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang muhsinin itu adalah diantaranya al-qadhimin al-ghaidh, orang yang mengendalikan murkanya, bukan meniadakan murkanya. Jadi orang yang apa? Orang yang mempunyai kecerdasan emosional adalah orang yang bisa mengendalikan murkanya, bukan membunuh, ya kan? Membunuh nafsu. Wah, lamunnya nafsu dibunuh, kada kau makan kita, ya kan? Nah itulah, ya kan? Di antara suri tauladan yang harus kita teladani dan bagaimana caranya kita meneladani Nabi, terutama bagi kita yang menghadapi masyarakat. Kita harus mampu meneladani Nabi, belajar meneladani Nabi dari sifatnya tadi, terutama sidik, tablik, amanah, fatanah dan yang lain-lainnya. Nah, karena sudah kerancingan parut nah. Ya kan? Ya kan? Pas 12 pulang, ya kan? Jakanya sidin tadi bepadah kada ada makanan, tarusakan aja, ya kan? Cuma sidin bepadah makanan tadi. Nah, ya kan? Jadi ya, ini juga yang iyanya, ya kan? Nah, ya kan? Iyanya bagi nafsu. Wah, ya kan? Nah, karena kan tadi jangan dihilangkan nafsu, ya kan? Tapi dikendalikan. Nah, di antara mengendalikan nafsu, ya makan. Nah, ya kan? Jadi pas saja. Nah, mungkin dari ini dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kita semua, terutama bagi ulun pribadi, dan ulun mohon ampun dan maaf apabila tadi ulun ada kesalahan dalam berucap, dalam bersikap, ya kan? Dan mohon dimaklumi, dan ulun mohon ampun maaf aturannya nih yang guru besar ini yang harus bepender nih, ya kan? Sidin ini cukup sudah besar kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Kena pulang jadi ya kalau. Tapi ulun besar juga nah. Ya kan besar juga awak, ya kan? Ya kan? Nah, cuma ya tadi karena kenapa jadi ulun mau diundang ke sini, ya ulun keingatan, ya kan? Waktu datang ke sini tadi pernah disuruh, ya kan, disuruh abah ke sini, ya kan, jadi modal kayak ya sedikit lah mengenang atau nostalgia, ya kan, karena pernah ke sini, ya kan, dan juga tadi termasuk alhamdulillah ya mungkin sampai wah inilah, kalau dulu mungkin ulun bagian dari Kementerian Agama secara struktural, tapi mungkin sekarang ya secara kulturalnya, ya kan. Nah itu jadi sama-sama bagian daripada Kementerian Agama, jadi patut dan wajar kalau ulun mau, ya kan, diundang. Alhamdulillah. Jadi ulun ucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan pian-pian berataan yang mengundang ulun, bahkan memberi kepercayaan kepada ulun untuk sedikit, ya kan, berbicara tentang Maulid Baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sekian dari ulun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.